Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dilan Nurfadila, kelas 11 MIPA 5. Saya di sini akan menjelaskan tentang identifikasi macam-macam tulang. Nah, kita akan membahas dulu apa itu pengertian rangka. Nah, rangka merupakan alat gerak pasif pada manusia. Mengapa dikatakan alat gerak pasif? Karena rangka hanya berfungsi sebagai tempat melekatnya otot. Nah, komponen yang bisa menggerakkan rangka adalah otot itu sendiri. Yang kedua, fungsi rangka. 1. Memberi bentuk atau postur tubuh. 2. Tempat melekatnya otot rangka. 3. Pelindung organ-organ bagian dalam yang umumnya bersifat lunak. 4. Bekerja secara simultan dengan otot dan sistem saraf. 5. Tempat pembentukan kalsium. 6. Tempat pembentukan sel-sel darah. 7. Mampu menyimpan energi berupa lemak dalam sumsum kuning. Yang selanjutnya, kita akan membahas tentang tulang manusia. Tulang merupakan komponen utama penyusun rangka manusia. Sebagai penyusun rangka, tulang memiliki beberapa lapisan dari arah luar ke dalam berturut-turut, yaitu periostem, tulang kompak, tulang spons, endostem, dan sumsum tulang. Yang pertama, periostem adalah lapisan terluar tulang keras yang terdiri dari jaringan ikat fibrosa. Kedua, tulang kompak merupakan lapisan yang memiliki tekstur padat, halus, sedikit berongga, dan kuat. 3. Tulang spons merupakan lapisan yang berongga dan berisi sumsum merah. 4. Endostem merupakan lapisan yang terdiri dari jaringan areola. 5. Vaskuler yang melapisi sumsum. Sumsum tulang merupakan bagian tulang paling dalam yang berbentuk seperti jeli dan berfungsi sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Yang selanjutnya yaitu akan membahas tentang macam-macam tulang. Yang pertama ada tulang pipa. Nah, tulang pipa ini biasa disebut tulang panjang. Merupakan tulang yang berbentuk seperti tabung dan berongga. Bagian ujung tulang berukuran lebih luas karena berfungsi untuk menghubungkan dengan tulang lainnya. Contoh tulang pipa dapat ditemukan pada betis, paha, pengumpil, dan lengan atas. Yang kedua yaitu tulang pipih. Merupakan tulang yang dibentuk oleh lempengan tulang kompak dan spons, di mana bagian dalamnya terdapat sumsum tulang. Contoh tulang pipih dapat ditemukan di bagian rusuk, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Yang ketiga, tulang pendek. Tulang yang berbentuk kubus. Tulang ini dapat ditemukan di pergelangan tangan dan kaki. Yang keempat yaitu tulang tidak beraturan. Tulang yang tidak memiliki bentuk spesifik. Contoh tulang tidak beraturan adalah tulang pinggul, tulang belakang, dan tulang penyusun wajah. Yang kelima yaitu tulang sesamoid. Tulang yang ukurannya kecil dan seperti biji wijen. Tulang ini dapat ditemukan di bagian patella atau tempurung lutut. Yang selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita. Nah, tulang-tulang yang menyusun rangka tubuh kita itu terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada kerangka aksial dan kerangka apendikular. Nah, kerangka aksial meliputi 80 tulang pada manusia, sedangkan kerangka apendikular terdiri dari 126 tulang. Yang pertama yaitu kerangka aksial. Nah, kerangka aksial berfungsi untuk melindungi organ dan memelihara postur tubuh. Tulang yang termasuk dalam kerangka aksial antara lain yaitu ada tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk dan tulang dada, 7 pasang tulang rusuk sejati, true ribs, 3 pasang tulang rusuk palsu, false ribs, dan 2 pasang tulang rusuk melayang, floating ribs, anggota gerak atas, anggota gerak bawah, dan tulang panggul, 2 tulang usus, ilium, 2 tulang kemaluan, ischium, dan 2 tulang duduk, pubis. Yang selanjutnya kita akan membahas satu persatu, yaitu yang pertama tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak tersusun dari 22 tulang yang bergabung bersama, kecuali bagian rahang mandibula. Tulang ini berperan dalam membentuk kepala manusia dan melindungi organ dalam, seperti otak dan mata. Bagian-bagian pada tulang tengkorak terdiri dari kranium, mandibula, dan maksila. Nah, bisa dilihat ada gambarnya. Yang selanjutnya yaitu yang kedua, tulang belakang atau vertebrae. Fungsi dari tulang ini adalah untuk menopang bagian tubuh lainnya. Tulang belakang pada manusia terdiri dari 26 ruas. Bagian-bagian pada tulang belakang dibedakan berdasarkan lokasinya.
leher 7 ruas, bagian dada atau punggung 12 ruas, pinggang 5 ruas, sakrum 1 ruas, tulang ekor 1 ruas. Yang selanjutnya, yang ketiga, itu tulang rusuk dan tulang dada, ribs dan sternum. Tulang rusuk dan dada berfungsi untuk melindungi organ jantung dan paru-paru. Tulang rusuk bergabung dengan tulang dada karena dia dihubungkan oleh tulang rawan yang bernama kosta. Nah, di sini bisa dilihat ya. Ada nama-namanya dan ada berapa ruasnya. Yang kita bahas lagi yaitu yang kedua, yaitu kerangka apendikular. Nah, fungsi utama dari kerangka apendikular adalah sebagai penggerak tubuh. Tulang yang termasuk ke dalam kerangka apendikular diantaranya adalah 1. Anggota gerak atas, upper limbs. Nah, tangan atau lengan merupakan anggota gerak bagian atas. Tulang pada bagian lengan terdiri dari tulang lengan atas, humerus, pengumbil, radius, dan hasta ulna. Selain itu, tulang pada bagian telapak tangan disebut juga dengan metakarpal. Yang kedua, yaitu anggota gerak bawah, lower limbs. Manusia menggunakan kaki sebagai anggota gerak bagian bawah. Tulang pada kaki terdiri dari tulang paha, femur, betis, fibula, dan tulang kering, fibia. Sementara bagian telapak kaki tersusun dari tulang yang bernama metatarsal. Yang ketiga yaitu tulang panggul, pelvic girdle. Tulang panggul atau gelang panggul berfungsi untuk menghubungkan kaki dengan kerangka aksial. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan, dan semoga bisa bermanfaat untuk semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.